Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu bainal umrati kaffaratun lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan dan yang saya cintai dan dibanggakan, para calon-calon duyufullah, duyufur rasul, yang insyaallah yang hadir di sini, yang mendengarkan di sini, mudah-mudahan diberikan barokah, maghfirah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam rangka kita menantikan keberangkatan haji kita di tahun 1441 Hijriah ini. Para duyufullah, duyufur rasul yang Abi cintai dan banggakan, mari kita mulai acara manasik haji wal umrah ini di dalam rangka pemantapan dan juga mengisi keilmuan kita di dalam rangka ibadah haji yang mendapatkan haji yang mabrur. Oleh karena itu di sini Abi memberikan satu materi manasik haji wal umrah untuk kesempatan di dalam waktu yang sekarang ini lagi musimnya wabah virus corona, sehingga Abi pakai manasik dengan online. Mudah-mudahan bisa diterima oleh jamaah semuanya. Oleh karena itu di sini Abi tidak mau panjang-panjang mukaddimah, tapi yang jelas mudah-mudahan para duyufullah, duyufur rasul yang di rumah yang sedang menyaksikan online ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, barokah, maghfirah, manfaat untuk semua jamaah, sehingga kita bisa melaksanakan haji kita di 1441 Hijriah ini dengan tidak ada halangan apa-apa dan lancar. Dan kita berdoa mudah-mudahan haji di tahun 1441 Hijriah ini semuanya tidak ada halangan. Para bapak, ibu semuanya, jamaah haji, jamaah umroh, calon-calon jamaah haji yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama, tujuan haji kita adalah bahwasanya kita menuju ke Baitullah untuk menyelaksanakan syariat-syariat haji kita melalui rukun, wajib, dan syariat segala macamnya, sehingga di sini para bapak ibu semuanya mudah-mudahan kita tujuan haji kita benar-benar lillahi ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa timul hajja wal umrata lillah. Nah, oleh karena itu di sini ibadah kita ini, apapun ibadah kita, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka ibadah kita atau amal kita akan tertolak. Oleh karenanya di sini Abi akan memberikan manasik haji wal umroh dari mulai rukun, wajib, syarat, dan larangan-larangannya, sehingga mudah-mudahan bisa dihafal dan diingat oleh Bapak Ibu semuanya untuk nanti praktek di Makkah dan Madinah. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Di mana haji ifrad adalah mendahulukan haji, mengakhirkan umroh. Kalau tamattu mendahulukan umroh dan mengakhirkan haji. Kalau qiran niat dan niat umroh dan hajinya bareng. Dan di antara duanya yaitu qiran dan tamattu itu kena bayar dam, dan kalau ifrad tidak kena dam. Tapi di sini kita mulai dari keberangkatan dulu. Insyaallah kita berangkat apakah gelombang 1 atau gelombang 2, yang penting kita berangkat. Sehingga dengan gelombang 1 Abi sudah memberikan satu manasik
di minggu-minggu yang lalu. Sekarang Abi akan terangkan manasik, yaitu gelombang 2, di mana gelombang 1, gelombang 2 sama saja intinya di Mekah, cuma bedanya kalau gelombang 1 kita berangkatnya ke Makkah dulu, ke Madinah dulu, terus baru ke Mekah. Kalau gelombang 2 dari Mekah baru ke Madinah. Di sini para jamaah semuanya, kalau gelombang 2 berarti kita berangkat mungkin di awal-awal Agustus atau di pertengahan di akhir-akhir Juli, sehingga kita dari sini anggap saja para bapak ibu semuanya, anggap kita ini berangkat dari Cilegon itu gelombang 2 sudah ditentukan oleh pihak Kemenag, dan kloternya kita terserah kloter berapa saja, yang penting kita berangkat ke Mekah Madinah dan tidak ada halangan apa-apa, dan corona ini pun juga mudah-mudahan sudah dihilangkan kembali ke habitatnya, sehingga kita diberi keselamatan dan kesehatan. Nah, di sini Abi akan terangkan, anggap saja kita semua ini mau berangkat. Besok kita berangkat menuju Pemda dan Pondok Gede. Maka sebelum itu kita disunahkan dulu untuk keselamatan ataupun hajatan, memanggil saudara kita untuk saling afu bil afu, memaafkan. Langsung saja, anggap saja kita hari Senin berangkat dari rumah. Nah, di situ para bapak ibu semuanya, sebelum kita berangkat, maka kita belajar dulu manasiknya. Nah, manasik haji itu ada istilah syarat, rukun, wajib, dan larangan. Maka syarat kita insya Allah sudah Islam, sudah balik, sudah berakal, merdeka, dan mampu. Tapi dalam kemampuan di sini ada istilah aman dalam perjalanan. Nah, karena kita lagi musimnya corona, ya mudah-mudahan coronanya sudah balik semuanya. Kemana? Ya ke tempatnya masing-masing. Sehingga semuanya manusia, makhluk ciptaan Allah ini, corona masing-masing ke habitatnya, kita pun juga alhamdulillah bisa berkumpul kembali dengan sanak saudara, keluarga, teman, sehingga bisa melaksanakan yang lain-lainnya. Para bapak ibu semuanya, nah dari rumah kita akan berjalan menuju Pemda. Di Pemda bapak ibu semuanya, kita berangkat itu sudah ditentukan dengan mobil kendaraan bus masing-masing dari Pemda menuju Pondok Gede. Karena kita emang embarkasi Jakarta, jadi kita ke Pondok Gede. Sehingga hari Senin kita berangkat pagi. Sebelum berangkat dari rumah, maka sebelum itu kita mandi dulu, yang disebutnya dengan sholat sunnah safar dulu. Jadi kita disunahkan untuk sholat sunnah safar. Nah, setelah sholat sunnah safar, kita akan didoakan oleh keluarga kita dan oleh kiai-kiai kita dengan membaca doa keluar dari rumah. Dengan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya. Insyaallah Bapak Ibu semuanya bisa nanti mendengarkan doa-doa khusus untuk perjalanan, baik perjalanan dari naik bus sampai tawaf, sa'i, dan yang lain-lainnya bisa didengarkan di audio dengan suara Umi, doa-doa perjalanan sampai ibadah tawaf sa'inya. Terus dari situ langsung kita naik mobil menuju Pemda dengan kita membaca doa naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbil ghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang pendek-pendek saja, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hafal. Langsung menuju Pemda. Di Pemda kita akan berkumpul, sehingga berkumpul di situ mudah-mudahan karena sudah tidak ada teman kita, sudah tidak ada wabah virus corona itu, mudah-mudahan semuanya lancar. Di Pemda kita akan dikumpulkan dan akan diberangkatkan menuju Pondok Gede setelah mendapatkan SPMA atau juga yang namanya surat panggilan masuk asrama, yaitu bisa di bus atau bisa di Pemda. Dari Pemda itu kita naik bus sesuai dengan urutan bus masing-masing. Kalau yang asal dibaginya bus 1, kalau bus 2, kalau bus 3, semuanya. Jadi tidak boleh semua langsung ke bus 1. Kenapa? Kalau nggak muat mobilnya, busnya. Jadi masing-masing minimal 40, maksimal 45 orang per bus. Dari bus 1 sampai bus 9. Nah, di situ berangkat menuju langsung ke ke Pondok Gede. Di Pondok Gede kita akan diistirahat 1 hari 1 malam, dan di Pondok Gede kita istirahat. Sebelum istirahat kita akan masuk ke asrama itu dengan pengecekan kesehatan.
Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada yang tensinya naik ataupun HB-nya turun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Masuk asrama, sebelum masuk asrama akan dibagikan dulu situ peralatan kesehatan, obat-obat untuk P3K, sehingga sampai living cost, gelang, dan lain sebagainya. Living cost-nya kurang lebih 1.500, insya Allah cukup buat hidup di Mekah atau di Madinah. Nah, dari situ Bapak semuanya kita istirahat, dan besoknya kita karena menggelombang kedua kita ke Mekah dulu, berarti kita melaksanakan umroh. Dan insya Allah kita akan mengambil hajinya haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh, mengakhirkan haji. Jadi kita mandi ihramnya di Pondok Gede. Tapi sebelum kita mandi di Pondok Gede, sebelum yang lainnya, tapi kita waktu istirahat akan disempatkan dulu untuk latihan manasik praktek di Pondok Gede untuk pemantapan jamaah. Takut-takutnya karena kita habis memikirkan corona, yang asalnya doa sudah hafal, nggak hafal dah, gitu kan? Atau yang langsung sudah enak-enak, sudah senang pas bikin corona aja, akhirnya lupa semuanya. Karena kita memang sudah tua-tua, sudah pola pikirnya sudah tulen semuanya, kalau ngaji metu kelalen. Oleh karena itu, para bapak semuanya di Pondok Gede setelah praktek, besoknya atau malamnya kita akan ada pengumuman, diberangkatkan dari Pondok Gede ke Bandara Soekarno-Hatta, umpamanya jam 3 malam. Nah, kita siap-siap pada Isya sudah mandi semuanya. Sebelum Isya sudah mandi, sehingga jam 3 pagi itu kita menuju ke bandara. Sebelum ke bandara kita disunahkan mandi ihram dulu dan langsung pakai ihram. Dan langsung juga sholat sunnah ihram. Jadi kita mandi ihram masing-masing, doanya sudah hafal niatnya. Terus setelah itu kita pakai ihram dan langsung sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dengan bacaannya setelah Fatihah, yaitu Qul ya dan Qul huwallahu ahad. Beres, langsung tanpa niat kita menuju bus masing-masing. Ada yang bus 1, ada yang bus 2. Dan itu kalaupun ada perubahan, itu cuma sekedar di Pondok Gede sampai Soekarno-Hatta saja. Kalau bus urutan dari Pemda itu berlaku nanti di Jeddah menuju Mekah, Mekah menuju Madinah. Kalau Mekah menuju Arafah, itu juga akan dicampur. Para bapak ibu semuanya yang saya hormati. Nah, setelah itu baru kita akan menuju Bandara Soekarno-Hatta, masuk ke pesawat. Setelah itu bapak ibu semuanya sesuai dengan kursinya dan seatnya masing-masing, kita akan berangkat menuju Bandara King Abdul Aziz. Sehingga berangkat terbang kurang lebih 9 jam 10 menit. Kira-kira kita mau landing setengah jam, itu kita akan melewati yang namanya Miqat Yulamlam. Miqat terbagi 2, ada Miqat Yamani, ada Miqat Makani. Kalau Miqat Zamani yaitu waktu, kalau Miqat Makani adalah tempat, di mana contohnya Yulamlam, Jarona, Hudaybiyah, Tan'im, dan lain sebagainya. Kalau Miqat Zamani yaitu untuk haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 haji. Tapi atau Dzulhijjah. Kalau untuk umroh tidak ada Miqat Makaninya, tidak ada mikot zamaninya, kapan saja asal jangan waktu-waktu haji. Oke, Bapak semuanya, kita lanjut menuju Bandara King Abdul Aziz. Setelah 9 jam Bapak Ibu semuanya turun di Bandara King Abdul Aziz setelah kita niat di Yulamlam, yaitu dengan niat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini lafadznya, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di hati masing-masing saya niat ihram umrah karena Allah. Beres, langsung baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beres, turun setengah jam kemudian landing di Bandara King Abdul Aziz dengan posisi kita sudah niat ikram umrah. Nah, kita harus tahu rukun umrah itu ada 5, yaitu niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Di mana niat? Sudah kita tadi niat di Yulamlam. Kapan tawaf? Nanti kalau kita sudah ke Mekah. Kapan sa'i sama, kapan tahallul sama di Mekah, dan baru tertib. Oleh itu, kapan kita mulai tawafnya? Belum. Nah, begitu turun di Bandara King Abdul Aziz, Bapak Ibu semuanya akan menuju ke imigrasi untuk pengecekan paspor. Setelah dicek paspornya, sidik jari segala macam, Bapak Ibu keluar dan akan dimasukkan ke bus urutan masing-masing sesuai kayak waktu di Pondok Gede, dari Cilegon ke Pondok Gede. Nah,
Tetapi para Bapak Ibu semuanya, setelah di situ kita akan masuk bus masing-masing. Tapi sekarang ini ada peraturan beda kayak tahun kemarin, itu jamaah yang penting 45 langsung masuk bus 1. Walaupun dia bus 2, kalau sudah masuk grup itu masuk ke bus 1. Nanti bus 2, kalau ada bus 3 masuk ke bus 3. Jadi tidak beraturan, tapi semuanya busnya jumlahnya 9. Maka Bapak Ibu semuanya harus cekatan, harus benar-benar kuat. Mudah-mudahan tidak terpisah dari rombongannya masing-masing. Kalau kita sudah masuk ke dalam bus, yang penting nggak usah nomor 1, 2, 3, 4. Yang penting kita satu kloter ke bawah semuanya 9 bus menuju Makkatul Mukarramah dengan posisi kita sudah pakai ihram dan sudah niat ihram. Maka larangan-larangan ihramnya berlaku dan semua itu apabila dilanggar, kalau sudah niat ihram kita kena dam. Oleh karenanya larangan-larangan ihram umroh itu atau ihram haji, yaitu bagi laki-laki kita tidak boleh pakaian berjahit, tidak boleh menutupi kepala sampai nempel di kepala, atau menutupi mata kaki yang contoh sepatu atau pakai kaos kaki. Kalau bagi ibunya yaitu khusus, yaitu tidak boleh pakai masker atau pakai nutup wajah atau pakai kaos tangan atau sarung tangan. Oleh karenanya sarung tangan ini pun juga sarung tangan yang menutupi semuanya, ya, yang menutupi semuanya. Jadi kayak kaos tangan yang buat paskibra itu, ya, itu. Dan juga dari situ baru kalau laki perempuan ada gabungannya. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh nyukur rambut, tidak boleh jidal, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, yaitu jidal bergontok-gontokan, fusuk fasik kita berbuat dosa sama Allah atau bersama kita, atau juga rofas, ngomong-ngomong jorok, dan berburu di sana, atau pacaran, melamar atau nikah. Dan terakhir para bapak semuanya, yaitu memotong rerumputan atau pepohonan yang ada di Makkah waktu kita ihram umroh atau ihram haji. Beres itu kita naik bus, berangkat dalam kondisi ihram langsung menuju Makkatul Mukarramah. Di Makkatul Mukarramah kita akan diistirahatkan dulu di rest area tempat checkpoint, langsung menuju ke hotel. Di hotel kita akan dibagi per maktab, per kamar, dan per kloter, sehingga kita semuanya kebagian kamar masing-masing, satu orang satu bed. Sebelum itu kita akan sampaikan para jamaah semuanya ke depan, artinya lanjut dengan season kedua, yaitu dari Makkatul Mukarramah menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon tuan Jufullah di Rasul yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan ini sudah nyampe di Mekah. Tapi sebelum itu kita sampai ke Mekah akan diberhentikan dulu di rest area, dan itu kadang-kadang jamaah banyak yang kena ingin kencing dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang lupa bahwa kita dalam keadaan ihram, dalam keadaan umroh, itu kadang buka aurat dan kadang-kadang pakai sabun, pakai wangi-wangian, sehingga menjadikan pelanggaran. Walaupun itu bisa diganti dengan dam, ya kalau bisa diusahakan saling mengingatkan, jangan sampai kena atau melaksanakan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, sebelum kita masuk ke tanah haram, maka kita akan melewati perbatasan tanah haram itu dulu dengan berdoa, Allahumma hada haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadak waj'alni min ahli ta'atika ya arhamar rahimin. Nah, dimasuklah ke kota Mekah dan kita akan dibagi kamarnya masing-masing. Biasanya itu per kamar ada 4 orang, ada yang 5, ada yang 3, dan kadang-kadang ada yang 2. Sudah beres, nanti kita akan kumpul lagi di lobi hotel untuk melaksanakan tawaf rukun umroh yang berikutnya. Yang pertama niat sudah waktu di Yulamlam, sekarang tawaf. Kapan tawaf kita? Kita menuju Makkatul Mukarramah dulu. Setelah sampai di Makkah ke hotel langsung menuju Masjidil Haram. Nah, insya Allah dari hotel Makkah itu kita akan dinaikkan ke bus sholawat sesuai dengan jarak tempuhnya. Kalau dekat insya Allah tidak ada bus sholawat, tapi kalau jauh ada bus sholawat. Sampailah nanti kita di terminal, nah langsung menuju ke Masjidil Haram, dan kita akan berhenti di halaman Masjidil Haram untuk
menyiapkan apakah jamaah al-inayah semua ini dan jamaah inayah Haramain sudah kumpul semua. Kalau sudah kumpul semua dan tidak ada yang ketinggalan, baru kita akan masuk Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram kita masuk, kita berdoa dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam jannata darussalam, sampai selesai Allahumma ftahli abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu masuk semuanya, dan itu Bapak Ibu semuanya kita pakai headset, Bapak Ibu tinggal mendengarkan di telinga, dan insya Allah suara Abi akan nyampe. Kalaupun tidak akan sampai pun juga nanti akan ada suara backing vokal dari Abi. Ya, ada backing vokalnya. Nah, lanjut masuk. Begitu masuk dengan posisi, komposisi atau formasi jamaah laki-laki di depan, satu baris, kanan kirinya laki-laki semua, nanti tengah-tengahnya perempuan. Sehingga insya Allah jamaah Al-Inayah aman, tertib, terkendali, dan mudah-mudahan kalau masuk 500 orang, keluar pun juga 500. Begitu masuk ke Masjidil Haram, kita akan melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, kita akan berdoa dengan doanya, Allahumma zid hadal bait tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra wajid man sarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra walhamdulillahi rabbil alamin. Baru kita akan tawaf, dan mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Rukun Ka'bah, rukun Baitullah, sudut itu ada 4, yaitu sudut Hajar Aswad, sudut Iraki, sudut Yamani, sudut Syami, dan sudut Yamani. Sehingga para bab semua harus ingat-ingat, Ka'bah itu ada 4 sudut. Jadi 4 sudut itu, yang pertama adalah Hajar Aswad, yang kedua Iraki, yang ketiga Syami, yang keempat Yamani. Nah, kita akan mulai tawafnya dari Hajar Aswad. Untuk memulainya kita akan baca istilam dulu, dan itu pun juga yang sampai di sudutnya. Kalau belum sampai ke sudut, masih di belakang banget, itu jamaah tidak boleh baca istilam dulu. Maka ikuti dengan bacaan Bismillah Allahu Akbar. Itu mulai. Dan kita nggak perlu ada niat nawaitu atufa bihadal baitil atiq sab'an kamilan. Karena apa? Karena itu sudah niat dari nawaitul umrata wa ahramtu biha, itu satu paket. Bagaimana kalau kita niat? Ya nggak apa-apa. Kalaupun tidak juga jadi masalah. Begitu selesai niat, selesai kita baca istilah Bismillah Allahu Akbar, dikecup. Nah, langsung muter dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai begitu lihat maqam Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, terus sampai selesai. Muter lagi kita jalan sampai ke Rukun Yamani. Di Rukun Yamani kita disunnahkan baca istilah Bismillah Allahu Akbar tanpa dikecup. Sehingga kita cukup angkat tangan saja, Bismillah Allahu Akbar, turun, dan doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Itu khusus dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya itu terus. Tidak boleh ganti dari tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu sampai Hajar Aswad, kita akan angkat tangan lagi. Bismillah Allahu Akbar, dan kecup. Yang kedua, Allahumma inna hadal baita baituka wal haram haramuka wal amna amnuka. Begitu lihat makam, Rabbi adkhilni. Selesai, lanjutkan doa tadi yang Allahumma hadal baita baituka wal haram haramuka. Sampai Rukun Yamani, angkat tangan, Bismillah Allahu Akbar tanpa dikecup. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Para semuanya, lanjut kita angkat tangan lagi. Begitu lihat Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, tawaf ketiga, kecup. Jalan lagi, Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasikoki wan nifaki wasil ahlaki wasil mangzori wal munqalabi fil mali wal ahli wal mal, sampai makam Ibrahim,
baru kita berdoa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni sampai selesai. Muter lagi sampai rukun yamani, angkat tangan lagi, bismillah, Allahu akbar, tanpa dikecup, langsung doa Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung di Hajar Aswad, angkat tangan lagi, bismillah, Allahu akbar. Itu baru 3, menuju ke 4. Doa Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa zamban maghfura wa amalan sholihan maqbula, lewat maqam Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrijin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Udah lewat, langsung ulang lagi doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wa syirki. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura. Allahumma inna hadzal baita, tergantung itu tawaf berapanya. Karena ini tawaf keempat, doanya Allahumma ij'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yana sa'yam maskura sampai rukun yamani. Di rukun yamani kita katakan lagi bismillah, Allahu akbar, tanpa dikecup. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu selesai, sampailah Hajar Aswad. Itu baru 4. Angkat tangan lagi untuk kelima. Bismillah, Allahu akbar, kecup. Nah, setelah itu doa yang kelima, Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluka. Sampai selesai, tapi kan kita melatih makam Ibrahim, gantikan doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrajsi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Beres, langsung jalan terus. Doanya apa? Doa tadi diulang kembali. Allahumma azillani tahta dili arsyika yauma la zilla illa zilluka. Sampai rukun yaman, angkat tangan. Bismillah, Allahu akbar. Langsung tanpa dikecup, langsung doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil adi hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Begitu Hajar Aswad, angkat tangan lagi, bismillah, Allahu akbar, kecup. Itu udah tawaf yang kelima. Mau ke 6, doa Allahumma innalaka alayya huquqan kasiratan fima baini wa bainaka wa huquqan kasifima baini wa bainaka sampai selesai. Begitu lewat maqam Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrij waj'alni min ladunka sultanan nasira sampai selesai. Langsung jalan terus sampai rukun yamani, angkat tangan, bismillah, Allahu akbar, tanpa dikecup. Langsung doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai Hajar Aswad. Sudah 6 kali kita tawaf. Terakhir yang ke-7, angkat tangan, bismillah, Allahu akbar, kecup. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba sampai rukun sampai maqam. Begitu maqam Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrij waj'alni min ladunka sultanan nasira sampai muter lagi sampai rukun yaman, angkat tangan, bismillah, Allahu akbar, tanpa dikecup. Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil adi hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Kita nggak usah baca istighfar lagi karena itu sudah selesai. Langsung minggir ke kanan, keluar, dan kita langsung menuju ke belakang makam Ibrahim untuk sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Setelah beres sholat sunnah tawaf dengan bacaannya apa? Dari Fatihah selesai, Qul ya ayyuhal kafirun sampai keduanya Qul huwallahu ahad. Beres itu langsung berdoa. Berdoa di mana kita langsung berdoa minta sama Allah ampunan dosa kita, minta diampuni dosa kita. Jangan minta yang macam-macam, minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak punya dosa pada Allah. Artinya apa? Benar-benar kita datang ke sini nih sebagai hamba Allah yang banyak dosanya. Beres berdoa semuanya, di situ kita akan langsung menuju Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Nah, dari kita selesai doa di belakang makam Ibrahim, yaitu setelah tawaf, berdoa di situ sepuas-puasnya, minta ampunan dosa, dan setelah beres semuanya, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, dan yang lain sebagainya. Jika perlu para babi semuanya, minta semua dipanggil satu persatu. Ya, untuk yang pertama itu, sehingga kita insya Allah apa yang diamanatkan oleh keluarga kita di sana sudah kita sampaikan. Tapi kalau untuk besok-besok, kalau Bapak Ibu semuanya berdoa lagi, ya kalau capek-capek
ya baca aja, jangan sampai pre-memory atau begitu doa ya Allah doa saya sama dengan yang kemarin ya Allah, jangan. Ya, kenapa? Karena itu salah doanya. Jadi berikutnya juga besok apa aja atau diulang-ulang jadi masalah. Karena apa? Bukan Allah nggak mendengar, tapi kita supaya benar-benar diterima dan dikabulkan doa kita itu. Beres, baru kita menuju bukit Sofa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Begitu kita sampai di bukit Sofa, begitu naik disunnahkan untuk baca doa. Abda'u bima bada'allahu wa rasuluhu inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junah alaihi ayyatawwa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, di situ para bapak semuanya begitu naik di Bukit Sofa langsung menghadap Ka'bah dan kita kumpul di sana semuanya dan kita akan baca doa di atas Bukit Sofa. Ya, kita baca itu apa? Sebelum itu doa apa? Kita baca istilam dulu, baca takbir dulu. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar ala mahadana walhamdulillah ala maulana sampai selesai walau karihal kafirun. Setelah itu baru kita akan balik badan menuju Bukit Marwah, turun dari Sofa jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Begitu lewat maqam, begitu lewat lampu hijau, kita berdoa, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallahul a'azzul akram. Sampai lampu hijau berikutnya. Nah, setelah itu kita doa seperti awal, Allahu Akbar sampai selesai. Begitu mau dekat Bukit Marwah, kita berdoa lagi. Apa doanya khusus? Innas sofa wal marwata min syairillah. Sampai selesai muter di Bukit Marwah, turun dari Bukit Marwah langsung menuju Bukit Sofa. Apa doanya? Beda. Setiap sa'i Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah itu doanya beda-beda. Maka doa dari Marwah ke Sofa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah al-wahidu al-fardu somadu alladzi lam yattahid sahibatan wala walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Begitu sampai lampu hijau, doa lagi. Sama itu khusus. Untuk lampu hijau ke lampu hijau, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallahul a'azzul akram. Nah, lewat lampu hijau, naik Bukit Sofa. Nah, begitu naik Bukit Sofa, innas sofa wal marwata. Ini pokoknya setiap naik Bukit Sofa atau Marwah, maka bacaannya itu innas sofa wal marwata. Cuman Bapak semuanya jangan sampai salah doa. Begitu doa inna sofa, bukan inna sofa wal marwata, malah minta mobil Innova gitu. Awas itu Bapak semuanya. Inna sofa orang-orang mah ya Allah ini memudahkan bulan depan atau pulang-pulang haji kebeli Innova. Nggak apa-apa, yang penting corona hilang gitu. Ya Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, begitu naik bukit Marwah, dari Sofa ke Marwah kan, di Marwah innas sofa, muter ke atas, turun dari Marwah lagi. Apa doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Sofa ke Marwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu lihat lampu hijau, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram sampai selesai, sampai di lampu hijau berikutnya baru kita lewat lagi, doa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana asmim lana nurona. Kenapa saya ulang doanya? Karena dari Bukit Sofa ke Marwah, Sofa ke lampu hijau itu dekat. Jadi doanya pendek. Nanti kalau dari lampu hijau ke sana jauh, makanya doanya diulang lagi. Tapi kalau dari Marwah sampai ke lampu hijau jauh, dari lampu hijau ke Sofa dekat. Balik makanya. Jadi langsung naik Bukit Sofa, Bukit Marwah. Inna sofa wal marwata min syairillah. Begitu naik Bukit Marwah, muter lagi.
Begitu mutar, turun lagi, doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka min kulli ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. La ilallah al-malikul haqqul mubin. Sampai selesai. Begitulah lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu. Sampai lampu hijau berikutnya selesai, lanjutkan doa yang tadi, langsung naik bukit Sofa, ya, langsung naik bukit Sofa. Inna Sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita. Begitu muter, turun dari bukit Sofa. Putaran yang kelima, turun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sa'i yang kelima ini yaitu dari Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah. Jadi Sofa Marwah. Jadi Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa Marwah. Ke akhirnya Marwah. Bapak dan Ibu semuanya, calon-calon duyufullah, duyufur rahman, ataupun duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasul. Nah, sa'i yang kelima ini bacaan doanya adalah begitu dari bukit Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah 3, Marwah, Sofa 4. Nah, sekarang Sofa mau ke Marwah. Nah, yang kelima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih. Nah, itu doanya sampai selesai. Begitu lampu hijau, baru doa kita apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Sampai selesai lampu hijau berikutnya, naik ke bukit Marwah. Apa doanya? Inna sofa wal marwata min syairillah. Jadi diawali doa itu yang kelima mah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah. Subhanaka ma ya Allah. Allahumma habib ilaina iman. Begitu di Marwah langsung mutar, turun dari Marwah menuju Sofa. Apa doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu putaran ke-6. La ilallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazzama ahzaba wahdah. La ilallah wa la na'budu ilayya walau karihal kafirun. Sampai lampu hijau, doanya Pak Rabbighfir. Jadi khusus lampu hijau mah doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Sampai lampu hijau berikutnya naik bukit Sofa. Apa doanya? Inna sofa wal marwata. Muter dari bukit Sofa. Yang ke-6 itu turun dari Sofa menuju putaran ke-7, yaitu dari Sofa ke Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun. Langsung apa? Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qulubina fi qalbi wa karrih la kufra wal fusq wal isyan waj'alni minar rasyidin. Begitu sampai lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu. Sampai begitu nyampe lampu hijau berikutnya, selesai doa Rabbighfir, doa tadi diulang kembali. Allahumma habib ilayya iman. Sampai bukit Marwah, naik bukit Marwah, inna sofa wal marwata. Sampai selesai di bukit Marwah, kita akan berdiri di situ dan jamaah kumpul semuanya, dan kita akan berdoa di bukit Marwah, yaitu doa sa'i, dan kita akan tahallul. Beres doa, Abi nanti yang berdoa, Bapak Ibu semua tinggal amin saja. Dan insya Allah setelah beres doa, baru kita akan tahallul. Abi tahallul, baru akan Abi estafet ke yang lain, dan yang lain bisa nyukur. Yang sudah tahallul boleh menahallul orang lain. Kalau ibu-ibu ke ibu-ibunya, kalau bapak-bapaknya ke bapak-bapaknya juga bisa. Setelah beres, sudah selesai umroh kita dari niat, tawaf, sa'i, tahallul. Terakhir tertib. Sudah selesai, maka di situ kita akan cek lagi jamaah semuanya. Kalau komplit, maka kita akan berangkat menuju hotel untuk mandi dan ganti pakaian. Karena apa? Karena kita sudah selesai ihram umroh, dan insya Allah kita ini hajinya haji tamattu. Kira-kira para bapak dan para ibu semuanya faham? Itu aja ya untuk manasik umroh dulu. Insya Allah kita akan ada season kedua untuk haji di tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13
Dzulhijjah sampai 15 Dzulhijjah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan yang lain-lainnya. Para bapak dan ibu semua, jamaah Al-Inayah dan jamaah Inayah Haramain yang Abi banggakan dan Abi cintai. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan umroh wajib, maka kita akan melaksanakan umroh-umroh sunnah berikutnya sambil menunggu waktu haji. Anggap saja kita sudah sampai di waktu haji, yaitu bulan Dzulhijjah tanggal 8. Tapi sebelum itu kita juga tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 haji itu di jamaah kita semuanya biasa kita sunnahkan untuk berpuasa. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah kita siap-siap mandi ihram. Setelah mandi ihram, kita pakai ihram dan langsung sholat sunnah ihram. Beres sholat sunnah ihram, kita akan diberangkatkan menuju Arafah dan kita nunggu trip giliran yang keberapa. Karena apa? Semua itu akan diundi masing-masing per kloter dan itu di maktab masing-masing. Bapak semuanya berangkat kita dari hotel ke Arafah itu tidak pakai bus 1, 2, 3, tapi pakainya bus maktab. Kalau maktab kita bus 53 ya 53 naiknya. Jangan coba-coba naik bus 54 karena itu akan nyasar turunnya kita. Oleh karena itu nanti niatnya kapan? Rukun haji yaitu ada 6. Pertama niat, terus wukuf di Arafah, tawaf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. 6. Nah, kita niatnya di mana? Di hotel itu begitu mau berangkat. Di hotel begitu mau berangkat, niat tawaf, niat haji di bus. Kita akan pandu yaitu dengan niatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan itu di hatinya kita semuanya langsung, saya niat ihram haji karena Allah. Beres semua baru kita dibaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, beres para bapak semuanya baca talbiyah, itu jalan dari hotel menuju Arafah. Ya, di Arafah nanti kita akan diturunkan dan bapak ibu semuanya di situ di Arafah kita akan masuk ke tenda dan di tenda itu tanggal 8 persis, baik itu sore ataupun malam 9-nya. Nah, Bapak Ibu, kapan waktu wukuf di Arafah itu? Besoknya tanggal 9. Kapan waktunya? Setelah zuhur, ba'da zawal. Jadi tanggal 9 itu dari pagi sampai mau duhur itu masih istirahat atau kita zikir atau baca Quran. Kapan wukuf mulainya? Yaitu setelah zuhur. Yaitu apa? Kita sholat mendengarkan khutbah wukuf terlebih dahulu, terus sholat zuhur asar di jamak qashar. Setelah itu kita akan wukuf berdiam diri di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah pokoknya Arafah. Makanya walaupun sakit kayak apapun, itu walaupun di ICU, itu kadang-kadang langsung dibawa ke Arafah. Walaupun cuma semenit, 2 menit, 3 menit untuk wukuf di sana. Nah, beres Pak dari duhur, Pak Ibu semuanya, jamaah wukuf dari mulai jam 1 atau jam 2 sampai terbenamnya matahari. Dan di situ kita akan pandu bacaan-bacaannya. Kalaupun tidak dipandu, Bapak Ibu semuanya sudah Abi ajarkan dan bisa mendengarkan nanti di audio yang akan Umi berikan untuk bisa membaca doa-doa itu. Nah, setelah beres wukuf, habis maghrib kita sholat maghrib isya jamak qashar. Nah, setelah itu apa? Kita akan diberangkatkan menuju Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu namanya wajib haji, yaitu kita akan mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah, para bapak ibu semuanya dalam kondisi kita pakai ihram, itu busnya sama per maktab kayak waktu kita berangkat dari hotel ke Arafah, yaitu bus 53 bus 53, kalau maktab 53, kalau maktab 54 54. Nah, kita berangkat menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah nanti kita akan turun dan di situ kita akan kumpul lagi dengan Al-Inayah dan juga Inayah Haramain dan kita di situ mencari batu kalau bisa, kalau tidak bisa pun juga bisa nyari di Mina. Tapi insya Allah kita siapkan dan untuk bapak-bapaknya dan ibu-ibunya semuanya yang sepuh-sepuh duduk saja. Nanti insya Allah yang muda-muda yang laki-laki untuk mencari batunya. Setelah lewat tengah malam jam 1 atau jam 2, jam 3, maka kita akan diberangkatkan menuju Mina.
Mabit sudah selesai, insya Allah dihitung mabit kalau sudah lewat tengah malam, jam 1, jam 2. Nah, Bapak Ibu semuanya, baru kita berangkat ke Mina. Dan di Mina insya Allah nyampainya subuh atau sebelum subuh, kadang-kadang jam 8, tergantung bagaimana keberangkatan dari Muzdalifahnya. Nah, di Muzdalifah terus ke Mina, nanti jam 8, jam 9, jam 10 kita akan melempar jumroh, yaitu melempar Jumratul Aqobah 1 tanggal 10 bulan haji itu. Di mana itu? Yaitu Aqobah. Dan itu juga wajib, bukan rukun. Jadi kita mampir dulu di tenda, nyimpen tas tentengan kita, dan kita masih dalam kondisi pakai ihram, dan kita akan berangkat menuju Jamarat untuk melempar Jumratul Aqobah. Jumrah itu ada 3, ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Nah, cuman tanggal 10 yang dilempar 1 doang, yaitu Jumratul Aqobah, dengan membawa batu dari Muzdalifah minimal 70 butir. Karena kita akan ngambil apa? Nafar sani. Nafar terbagi 2, ada nafar awal, ada nafar sani. Kalau nafar awal itu pulang ke Mekkahnya tanggal 12. Kalau nafar sani pulang ke Mekkahnya tanggal 13. Nah, di situ Bapak semuanya tanggal 10 kita lempar jam 8 atau jam 9 atau juga pada zuhur, tergantung bagaimana pihak Saudi, pihak maktab memberikan waktu untuk melempar buat kita. Nah, melempar berangkat kurang lebih jaraknya 3,5 kilo sampai 4 kilo kalau dari Mina Gadim. Tapi kalau dari Mina Jadid kurang lebih 7 kilo 6 kilo. Nah, berangkat semua dalam keadaan pakai ihram, jalan kaki lewat terowongan Muaisim, dan kita akan lewat Ula, Wusta, Aqobah. Jangan sampai lihat Ula dilempar, Wusta dilempar, nggak ada sunahnya. Kita Aqobah dulu, lempar dulu. Aqobah tanggal 10, 7 lemparan satu-satu, tidak boleh sekaligus. Kalau sekaligus maka hitungannya tetap 1. Dan kita lempar itu masuk ke kolam, walaupun tidak kena tugu tapi masuk ke kolam sah. Tapi kalaupun kena tugu, tapi kalau sampai baliknya jauh dan keluar dari kolam, maka lemparannya tidak sah, maka harus diulang. Nah, bismillah Allahu akbar, rajman lisyayatin waridan lirrahman, lempar 1 masuk. Maka supaya yakin lempar kita masuk ke dalam kolam itu, maka kita harus mendekat supaya kelihatan. Ya, melempar 7 kali selesai, baru kita akan berjalan keluar dan kita akan berdoa, dan beres berdoa kita akan tahallul awal. Supaya apa? Bisa melepas kain ihram kita. Tahallul awal. Kalau nggak bisa di era Jamarat, kita akan tahallul di tenda saja di sana di Mina. Nanti kita akan masuk Mina, pulang tuh berjalan sama 4 kilo juga sampai di Mina, mungkin itu di tenda sore ataupun ya malam, tergantung keberangkatan kita. Nah, sampai di sana langsung kita buka ihram. Sebelum itu kita tahallul dulu. Kalau belum tahallul waktu di Jamaratnya. Tapi kalau di Jamarat sudah tahallul semuanya, boleh nanti pas di Mina kita langsung masuk ke kamar mandi untuk ganti pakaian. Karena apa? Kita boleh membuka ihram kalau sudah tahallul awal, dan tahallul awal itu boleh kalau sudah melaksanakan 2 rukun haji yang kita lakukan. Nah, tanggal 10 malam 11-nya itu namanya mabit Mina. Jadi kita mabit di Mina tuh di tenda, muat tidak muat semuanya harus mabit di situ, walaupun itu di mana saja. Ya, beres di situ tanggal 10 malam 11 mabit. Nah, kalau umpamanya ada jamaah nggak nyampe-nyampe, dicari ketemu-ketemu, mabit itu namanya mubat mabit, ya nyasar. Ya, nah Bapak semuanya tanggal 11-nya itu kalau lemparan tanggal 10 mah bagusnya waktu afdolnya itu waktu duha sampai terus. Kalau untuk waktu tanggal 11, 12, 13 itu waktu afdolnya setelah zuhur, ba'da zawal. Maka tanggal 11 mah dari jam subuh, sholat subuh kita sampai zuhur itu istirahat. Nanti kita akan melempar berangkat dari tenda menuju Jamarat, ya, menuju Jamarat. Insya Allah itu jam 12 atau jam 1, jam 3, tergantung bagaimana pemerintah Saudi atau maktab kita memberikan waktunya. Nah, di situ kalau tanggal 11 yang dilempar semuanya 3-3-nya. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Sehingga Ula 7, Wusta 7, Aqobah 7.
sehingga jumlahnya 21. Selesai lempar, kita berdoa. Berdoa langsung pulang menuju Mina untuk nginep lagi. Malam 12 namanya mabit. Malam 12. Tanggal 12-nya kita lempar lagi pada duhur, pada zawal. Sehingga setelah zawal, Bapak Ibu semuanya kita ngelempar dengan kondisi sudah tidak pakai ihram. Kenapa? Karena kita sudah tahallul. Berapa lemparannya? Sama. Ula 7, wusta 7, akobah 7. Nah, kalau kita menggunakan awal, maka dari lempar itu langsung pulang menuju Makkahul Mukarramah. Kalau kita umpamanya tidak mau pulang, mau nafar sani, maka tanggal 13, malam 13 mabit lagi. Nah, jam besoknya tanggal 13 ngelempar lagi ula, wusta, akobah dengan 777. Selesai, pulang ke tenda, nunggu mobil bus, kita akan diberangkatkan menuju Makkahul Mukarramah dan akan melaksanakan tawaf ifadah. Insyaallah nyampe di Mekah itu malam. Setelah malam, kita kalau emang kondisi bersalawat sudah komplit, sudah ada, kita berangkat menuju Makkahul Mukarramah. Tapi kalau belum ada bersalawatnya, karena jalannya jauh, takutnya jamaah masih capek, kita nunggu malam 14 atau malam 14, malam 15. Nah, malam 15 kalau bersalawat sudah komplit, kita akan menuju Makkahul Mukarramah, yaitu Masjidil Haram, untuk melaksanakan rukun umrah yang berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Nah, dengan kondisi kita sudah nggak pakai ihram, kita berangkat semuanya ke haram untuk tawaf ifadah. Sama tawafnya 7 kali putaran dengan praktik kayak waktu umroh, yaitu setiap hajar aswad, setiap rukun yaman angkat tangan. Ya, begitu beres, cuman awas dipraktek, jangan sampai kalau Abi sering memberikan, jangan dikecup. Pas nanti di sana pas rukun yamani, jangan dibawa-bawa kata-kata itu. Begitu di rukun yamani, angkat tangan bismillah, Allahu Akbar. Jangan dikecup katanya. Nah, itu jangan sampai. Ya, karena itu cuma contoh saja. Nah, beres 7 kali putaran, tawaf, baru di belakang makam Ibrahim kita sholat sunat tawaf. Beres berdoa, habis sholat sunat tawaf, langsung menuju tempat sa'i. Sa'i, sofa, marwah, marwah, sofa, sampai 7 kali balikan. Selesai di marwah, Abi berdoa, Bapak Ibu semuanya amin saja. Setelah selesai itu, kita selesai pula, yaitu untuk melaksanakan haji kita. Kenapa nggak tahallul? Karena tahallul kita sudah waktu di Jumratul Aqobah tanggal 10 itu, yaitu kita tahallul awal. Bapak semuanya, setelah itu kita pulang ke hotel masing-masing, selesailah sudah. Dan kita insya Allah bisa disebut haji atau hajjah. Kalaupun tidak disebut itu nggak jadi masalah. Ya, apa sih arti haji atau hajjah kalau kita nggak ada perubahan sama sekali. Maksudnya beres di Mekah, nanti kita akan tunggu waktu diberangkatkan menuju Madinatul Munawwarah. Dan kalau kita belum melaksanakan umrah sunnah yang belum melaksanakan, kan emang di Al-Inayah ini dan Inayah Haram ini program umrah sunnahnya 7 kali. Kalau memang belum selesai, insya Allah kita akan selesaikan sebelum kita berangkat ke Madinah. Anggap saja selesai, baru kita menuju ke Madinah. Di Madinah kita akan dibagi paspor dulu, ya, dicek paspornya ada apa enggak. Nanti kita berangkat ke Madinah, dan di Madinah kita sampai di hotel. Di hotel kita akan bagi kamar, tapi kamarnya kadang beda dengan di Makkah. Ya, maka jangan sampai berharap saya pengen sekamar kayak waktu di Makkah. Jangan. Karena apa? Kadang beda komposisi kamarnya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 2 dan 3. Nah, Bapak semuanya, begitu sampai di Madinah, kita akan nunggu waktu selama 8 hari. Dan apa yang kita kerjaan kita adalah melaksanakan sholat wajib arba'in selama 8 hari, itu 40 waktu. Bagaimana caranya supaya bisa berjamaah dengan imam Masjid Nabawi? Ya, kecuali ada uzur syar'i, yaitu uzur yang tidak bisa ditinggalkan, itu boleh-boleh saja di kamar. Nah, Bapak semuanya, selama 8 hari itu kita gitu ke Raudhah, ziarah ke Baqi, ziarah ke makam Syuhada Uhud, ziarah ke tempat-tempat lain. Setelah 8 hari baru kita akan dipersiapkan untuk pulang ke Indonesia. Dan insya Allah kita pulangnya langsung dari Bandara Amir Muhammad, itu di Madinah. Dengan di pesawat nanti kita sesuai dengan kursinya kayak waktu kita berangkat. Setelah sampai di Madinah, setelah sampai di Bandara Amir Muhammad, kita akan diberangkatkan menuju Indonesia dengan komposisi itu jamaah cuman bawa tas
koper, tentengan, dan tas paspor. Yang koper itu paling berat, yaitu 32 kg. Dan untuk tas tentengan yaitu 7 kg. Itu aja Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti akan ada season berikutnya nanti minggu depan, yaitu praktek-praktek bagaimana tawaf dan sa'inya. Itu aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sehingga Bapak Ibu semuanya di tahun ini bisa melaksanakan haji dan umrohnya. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Di sini akhirnya Abi ucapkan wallahul muwaffiq.